Selamat malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu. Maaf kita terlambat 5 menit karena kesalahan teknis. Baik, sebelum kita berjumpa lagi pada pertemuan terakhir untuk tahun ini dengan tema Yesus Kristus. Dan sebelum kita mulai, kita mau doa dulu, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kau perkenankan lagi untuk berada di tempat ini, untuk belajar, untuk mengenal Putramu Yesus Kristus, untuk lebih baik lagi mengenalnya. Tuhan, kiranya kau sertai dan pimpin pastor kami, Pastor Tony, yang akan memperkenalkan Putramu kepada kami. Buka hati pikiran kami dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bukan terus itu. Mau dibuka lagi. Yang belum isi kehadiran aja deh, boleh isi. Di belakang mungkin boleh duduk di depan, soalnya nggak nyala itu ya. Teksnya nggak nyala soalnya, ada kesalahan teknis. Mungkin boleh pindah ke depan. Biasa ya, hujan-hujan pun masih datang ya. Oh, udah stop ya? Kamu quality of. Nah, kursi majukan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau melihat yang saya baca ya, kalau kan Yesus kan orang Galilea, orang Nazaret kan. Kalau orang Nazaret tuh aslinya tuh tipe muka mereka tuh tidak ganteng seperti ini, tapi model yang jelek itu, yang tidak ganteng gitu loh. Nah, ini ganteng ya. Tapi yang apa turin ya, kayak gambar turin kan ada cetak wajahnya Yesus juga ya. Ya, yang kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa teori mungkin Pastor lebih tahu ya. Ya, nanti boleh nanya ya. Baik, silakan Pastor. Kami sudah berdiskusi. Ya sudah, kita boleh langsung tanya saja. Sebenarnya yang saya mau katakan ini kalian tahu semuanya karena ada di kitab suci. Jadi tidak ada yang baru, hanya mungkin kita diberikan baru. Jadi Yesus Kristus, gelar yang sering kita pakai, Mesias, Anak Allah, arti Mesias nanti kita lihat. Baik, kita maju saja. Identitas Yesus, nama Yesus itu datang dari, ini kata Yunani ya, Yesus. Yesus tulisannya, itu di bahasa Indonesia kan jadi Yesus. Itu bentuk dari kata Ibrani Yeshua atau Yehoshua, atau orang sebut Yosua. Jadi ini adalah kata Yunani, Yesus. Ibrani adalah Yeshua atau Yehoshua. Artinya apa? Allah menyelamatkan. Yosua, kita sebut dalam bahasa biasa Yosua. Yehoshua itu artinya Allah menyelamatkan. Nah, ini sementara kata Kristus itu bukan nama sebenarnya, itu gelar yang ditempelkan pada Yesus. Nama Yesus adalah Yesus sendiri. Kristus adalah gelar yang diterapkan, dipakaikan pada Yesus. Jadi misalnya kita sebut saja nama seseorang lalu belakang kita buat gelar tertentu. Siapa? Maria si adil, atau Lucia si pemberani, seperti itu. Jadi yang pemberani, adil ini adalah gelar tambahan. Nah, Kristus adalah gelar tambahan untuk Yesus. Itu nama dari bahasa Yunani dari kata Mashiach. Mashiach atau bahasa lainnya adalah Mesias. Jadi Yesus si Mesias atau Sang Mesias. Nah, Mesias artinya yang terurapi. Jadi Mesias artinya yang terurapi. Jadi kalau Yesus Kristus artinya
Yesus yang terurati. Kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia kita. Lalu dalam kitab suci dia disebut kadang-kadang Yesus dari Nazaret, Yesus anak Daud, orang Nazaret, Yesus anak Yusuf, Yesus anak Maria, atau paling sering nama Yesus saja. Pakai nama dia langsung Yesus. Ada juga disebut Yesus Kristus tapi jarang dipakai dalam teks kitab suci sendiri, agak jarang dipakai Yesus Kristus, terutama dalam Injil. Itu banyak dipakai di dalam tulisan-tulisan surat Paulus, surat-surat Katolik, memakai istilah Yesus Kristus atau Kristus Yesus dibolak-balik. Tapi dalam teks Injil sendiri Yesus Kristus agak jarang dipakai. Jadi gelar itu diterapkan pada Yesus belakangan setelah Yesus naik surga dan Pentakosta. Nah, Yesus sendiri adalah nama yang diberikan oleh malaikat Allah kepada Maria dan kepada Yusuf. Jadi bukan dari orang tuanya sendiri. Kita sudah belajar dari minggu lalu bahwa Yusuf pun tidak punya hak tanda petik untuk memberi nama anaknya. Walaupun orang tua sebenarnya punya hak pertama, langsung diambil oleh Allah. Karena misi Yesus adalah Allah memang turun untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu jadi Allah langsung memberi nama melalui malaikat Gabriel. Kita tahu bahwa orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Lahir di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. Pekerjaannya tukang kayu. Tukang kayu. Anak tukang kayu, pekerjaannya tukang kayu. Nanti setelah itu jadi rabi. Tapi awalnya adalah tukang kayu. Ini teknologi AI. Jadi mulus mukanya. Ini pakai teknologi AI sekarang di komputer. Kalau kita cek, sudah sulit mencari yang asli-asli wajah kita lagi. Semua di AI kan. Jadi wajah saya berkur-kur kalau dimasuk di komputer bisa mulus. Sama juga yang sudah 50 tahun ke atas ini bisa mulus nih wajah kita. Dengan komputer itu apa-apa bisa. Nah, sejarah Yesus, kita tahu bahwa kitab suci itu tidak memusatkan perhatian khusus menceritakan sejarah Yesus seperti kita. Alamatnya di mana, SD-nya di mana, pendidikannya bagaimana, SMP, SMA. Untuk kitab suci tidak bercerita banyak tentang itu. Kenapa? Karena kitab suci, terutama Injil, lebih memusatkan perhatian kepada siapa Yesus menurut pemahaman iman dari penginjil. Jadi cara dia melukiskan Yesus itu adalah sesuai dengan pengalaman imannya. Matius bagaimana dia mengalami Yesus, memahami Yesus. Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana orang-orang sekitarnya iman mereka tentang Yesus. Itulah gambaran yang mereka lukiskan. Karena itu jangan heran, karena pemahaman dan gambaran iman mereka tidak selalu persis detailnya, maka cerita tentang Yesus tidak selalu persis sama di antara Injil yang satu dengan Injil yang lain. Cara saya melihat, misalnya Pak Tadius bicara dan merapat bisa beda dengan Ibu Lili atau Pak Dedi atau yang lain-lainnya. Orang yang sama bicara, tapi kalau saya melihat bisa berbeda dengan orang lain cara melihat, memahami. Itu yang terjadi dengan cerita Injil kita. Walaupun mirip-mirip, tapi ada juga beda-bedanya. Nanti sebenarnya ada satu. Dulu waktu kalau ikut kursus dasar, pernah saya bicara satu sesi tentang Injil Sinoptik. Itu menggambarkan bagaimana perbedaan dari ketiga Injil Matius, Markus, Lukas tentang siapa Yesus, gambaran mereka tentang Yesus. Baik. Jadi ini kalau kita mau baca dari kitab suci sendiri, tidak banyak data tentang apa yang dibuat oleh Yesus, terutama di usia 12 sampai dengan 30 tahun itu. Karena bukan di situ pusat perhatian dari para penginjil. Mereka melihat Yesus yang telah berkarya, Yesus yang telah mewartakan kerajaan Allah, Yesus yang berbuat. Itu yang penting pada mereka. Jadi sebelumnya waktu Yesus remaja, apakah dia punya pacar atau tidak, itu bukan urusan mereka dan tidak penting dalam
pemahaman, penggambaran iman tentang siapa Yesus. Karena itu, walaupun kisah Yesus tidak lengkap, tetapi apa yang digambarkan oleh para penginjil itu bersifat historis, artinya punya dasar sejarah. Hanya tidak selengkap kisah sejarah kita yang kita harapkan. Baik. Nah, kita tahu bahwa Yesus lahir sebelum kematian Herodes Agung. Herodes meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Minus 4 sebelum Masehi. Kenapa bisa minus 4? Karena ada salah perhitungan dulu tentang tahun pendirian kota Roma. Salah ukur, kira-kira ada 4 tahun jarak perbedaannya. Maka seharusnya katakanlah Yesus lahir tahun Masehi, tanggal 1 tahun itu satu sebenarnya. Tapi karena salah hitung dari seorang yang diminta oleh Paus menghitung tanggal atau tahun pendirian kota Roma, maka ada pergeseran 4 tahun itu. Itu sebabnya mengapa Herodes meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Seharusnya pada waktu Yesus lahir itu sudah tahun 1 Masehi. Tapi perhitungan yang salah membuat Yesus mundur tahun kelahirannya. Karena dikatakan dalam kitab suci Matius, ketika Herodes mendengar orang-orang Majus datang untuk menyembah Yesus, apa yang dibuat oleh Herodes? Nanti Natal kita akan dengar lagi kisah itu. Herodes ketika melihat orang Majus pergi meninggalkan dia, tidak memberitahu Yesus di mana lahirnya, apa yang dibuat Herodes? Dia memerintahkan membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Jadi perkiraan dari orang Majus waktu bertemu dengan Herodes pertama kali, kan dia datang mau ketemu dengan Yesus penyelamat, lalu menghadap Herodes, tapi Herodes tidak tahu. Lalu perkiraan rupanya pembicaraan di antara orang Majus dan Herodes, usia Yesus antara 0 sampai, karena mereka datang mengikuti bintang. Jadi tidak langsung malam pertama bintang ada, besoknya sudah sampai di Israel, kan? Dan mereka berjalan cukup lama, berbulan-bulan mencari Yesus. Jadi karena itu mereka perkirakan ketika mereka sampai, usia Yesus antara 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi, maka kemungkinan Yesus lahir tahun 6 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Itu mengapa kita sampai kepada usia antara 4 sampai 6 sebelum Masehi. Karena Herodes Agung meninggal pada pada tahun 4 sebelum Masehi. Dan Yesus diperkirakan usianya antara 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi Yesus mungkin lahir antara tahun 6 atau tahun 4 sebelum Masehi. Agak sedikit memang ironis ya, tahun Masehi artinya tahun kelahiran Yesus, tapi Yesus lahir sebelum Yesus lahir. Ya, itu tadi sekali lagi kesalahan perhitungan dari gereja. Paus siapa dulu, Paus atau siapa meminta satu orang menghitung tahun kelahiran pendirian kota Roma, itu pusatnya mulai dari situ salah hitung. Banyak segala tahun jadi salah hitung. Baik, lalu dikatakan dia dibaptis oleh Yohanes Baptis tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Usia kira-kira 30 tahun. Jadi usia kira-kira 30 tahun. Kira-kira persis 30 atau tidak kita kurang tahu. Jadi kitab suci mengatakan ia berusia sekitar 30 tahun. Kalau kita baca kitab suci, sekitar 30 tahun. Nah, Yesus bekerja selama berapa tahun? 3 tahun. Mengapa kita tahu 3 tahun? Karena dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus pergi berziarah ke Yerusalem, menjalani 3 kali Paskah. 1 tahun hanya 1 kali Paskah, kan? Tidak 2 kali. Jadi kalau 3 kali Paskah berarti 3 tahun. Pada Paskah yang ketiga lah Yesus mati, nanti ditangkap. Jadi karena itu kalau Yesus berusia kira-kira 30 tahun dia mulai berkarya, maka Yesus meninggal pada usia kira-kira 33 tahun. Dari situ datang perhitungan 33 tahun. Nah, ada orang menganggap bahwa Yesus itu
disalibkan pada hari Jumat itu benar, karena itu jelas sebelum hari Sabat tersebut. Tanggal 15 bulan Nisan, ini bulan perhitungan kalender Ibrani, ada bulan Nisan namanya. Jadi tanggal 15 itulah pas menjelang Sabat. Lalu dikatakan tahun 33. Nah ini kenapa 33 muncul ini? Tadi mereka berpikir tahun Yesus lahir adalah tahun pertama Masehi. Tapi lupa bahwa ada salah perhitungan, harus mundur 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi 33 itu bisa kita tinggalkan. Maka kemungkinan Yesus lahir meninggal tahun 27 atau 29 Masehi. Tergantung pada tahun mana dia lahir. Tahun 6 sebelum Masehi atau tahun 5 atau tahun 4. Ini ada kemungkinan di antara 3 angka ini. 6, 5, 4. Jadi karena itu juga kalau kita hitung 33 berarti 27, 28 atau 29 Masehi. Itu cara kita menghitung tahun, kemungkinan tahun Yesus disalibkan. Tapi hari Jumat sudah jelas, bulannya jelas dan tanggalnya jelas. Tahunnya saja. Ini diambil dari tahun tradisional, dianggap bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi. Ternyata salah hitung, maka dianggap harus mundur di sekitar 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Nah, setelah disalibkan di Golgota, dia dimakamkan, dikubur kosong, jelas, sebelum jam 6 sore. Karena jam 6 sore mulai hari Sabat. Dan hari Minggunya, ya hari setelah hari Sabat, hari pertama dalam pekan, orang Yahudi itu berbicara pekan itu mulai hari Minggu sampai dengan Sabtu. Maka hari pertama Minggu itu. Hari pertama Ehad, bahasa Ibrani Ehad, bahasa Arab Ahad. Pertama adalah Ehad. Jadi jangan heran mengapa bahasa Arab pakai Ahad untuk hari Minggu. Itu hari pertama. Orang-orang Arab, orang-orang Islam kan lagi suka pakai kata Ahad, bukan Minggu. Karena Minggu ada hubungan dengan kata Domingos, bahasa Portugis artinya Tuhan. Dominus, itu domino. Domino. Jadi ini hari pertama, hari Minggu, Ehad, hari pertama. Dan dikatakan pada hari pertama itu, hari Minggu, Yesus bangkit dan para muridnya dan wanita-wanita melihat Yesus pada hari Minggu tersebut. Nah, itu cerita yang kita sudah tahu semua. Nah, sekarang apakah kita bisa menyusun suatu cerita lengkap tentang Yesus? Karena ada perbedaan antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau mau membuat suatu cerita yang menggabungkan semua itu, tidak mungkin. Kenapa? Setiap penginjil tadi saya katakan menggambarkan Yesus dengan cara pandang masing-masing, dengan tujuan dan teologi masing-masing. Jadi tidak ada mungkin harmonisasi dari 4 Injil yang sempurna. Jadi kita hanya mengambil gambaran umum dan disepakati oleh keempat Injil itu. Apa itu? Masa kecil Yesus, kemudian mulai karya Yesus, masa bekerja karya Yesus, kemudian Yesus mengalami sengsara, dan kebangkitan Yesus. Itu 4 itu akan disepakati oleh 4 penginjil. Masa kecil Yesus, Yesus yang berkarya, Yesus yang bersengsara di Yerusalem, dan Yesus yang bangkit. Jadi 4 ini bisa diatur. Isinya bisa kita kombinasikan secara umum. Jadi cara Yesus itu digambarkan itu bisa berbeda-beda menurut ahli. Tetapi keempat tahap ini semua sepakat. Masa kecilnya bagaimana, waktu Yesus berkarya bagaimana, waktu Yesus di minggu terakhir sengsara bagaimana, dan waktu Yesus bangkit. Jadi 4 tahap ini bisa kita gambarkan dalam cerita kita tentang Yesus. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus. Pertama-tama
Kelahiran Yesus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Yesaya 7:14 sudah kita bacakan, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Yesaya sudah ada di situ. Kemudian juga di Mika, MI, di Mika, bukan singkatan dari Xiaomi ya. Nah, MI juga Xiaomi kan. Ini zaman itu Xiaomi belum muncul. Ini Nabi Mika. Bab 5 ayat 2 cerita tentang ramalan akan kelahiran seorang Mesias. Dan memang dalam Matius 1:22-23 katakan ia akan memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Itu pertama. Jadi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan memang kepenuhannya muncul di dalam berita dari malaikat kepada Yusuf. Lalu Yesus sebagai anak Allah hidup di bawah perlindungan Yusuf, bapak pengasuhnya. Kita kemarin sudah bicara tentang Yusuf sebagai bapak pengasuh, bapak legal, hukum. Karena dia mengawini Maria. Maria adalah istri dari Yusuf, walaupun anak dalam kandungannya dari Roh Kudus, tapi secara hukum legal dia adalah anak dari Yusuf. Maka dikatakan juga Yesus anak Yusuf. Dari keturunan Daud. Nah, dalam kitab Matius keturunan Daud datang dari Yusuf. Tapi dalam Injil Lukas, Maria juga rupanya keturunan Daud. Jadi baik dari bapak dan ibunya, dua-duanya mempunyai garis keturunan Daud. Injil Matius menceritakan dari Yusuf, Injil Lukas menceritakan datang dari Maria. Dan kelahirannya istimewa. Kita sudah tahu kelahiran Yesus istimewa. Ia dilahirkan di kandang. Punya kami nanti kandangnya menarik. Dari Engkau Buddha Anton sudah siapkan kandang Natal kami. Agak beda dari yang lain-lainnya. Artinya Yesus juga tidak lahir secara tempat yang biasa. Yang jelas dia dilahirkan di tempat yang tidak biasa. Dalam kitab suci dikatakan dia dilahirkan dalam Injil Lukas sekarang di palungan, kandang domba atau kandang ternak. Dalam Injil Matius sebenarnya tidak dikatakan dia dilahirkan di kandang. Dalam Injil Matius Yesus dikatakan di mana? Oleh Matius. Ada sedikit cara berbeda Matius melihat dengan Lukas. Yang kita selama ini buat kandang Natal itu dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas. Matius tidak menyebut kandang, Matius menyebut rumah. Ya, coba perhatikan orang Majus itu masuk dan mendapatkan Yesus di rumah. Rumah. Oke, itu cara pandang Matius. Tapi yang jelas Yesus lahir secara istimewa. Dikandung secara istimewa, lahir secara istimewa. Nah, keistimewaan Yesus juga adalah misalnya di bab Lukas dia diwartakan kepada para gembala oleh para malaikat. Malaikat yang mewartakan kelahiran Yesus kepada para gembala dan gembala datang menyembah Yesus. Ini nanti tema Natal kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu kata para gembala. Transeyamus Busque et Bethlehem. Itulah. Mari sekarang kita bergegas pergi ke Bethlehem. Itu kalau Injil Lukas. Kalau Injil Matius keistimewaannya adalah 3 orang Majus datang dari jauh. Bukan dari Israel ya, dari jauh. Dari Persia, dari daerah mungkin Irak di situ atau dari daerah Arab, dari berbagai tempat untuk menyembah Yesus. Tidak dikatakan 3 orang Majus sebenarnya, hanya beberapa orang Majus. Saya sudah katakan kata 3 itu datang dari 3 hadiah itu, emas, kemenyan, dan mur. Tapi kan tidak mesti satu orang bawa satu. Kita bisa juga satu amplop tapi yang datang 3 orang. Satu kado datang 5 orang. Nah, itu. Jadi ya udahlah, percaya saja mau berapapun yang jelas ada 3 hadiah di situ. Lalu kemudian tradisi mengatakan Baltasar, Melchior, dan Gaspar. Namanya itu
pun ada, bayangkan. Lalu pelan-pelan menjadi 3 raja, itu lagi tradisi berkembang. Orang Majus tadinya orang yang ahli perbintangan, astronom, tiba-tiba berubah jadi orang bermahkota. Nah, udah. Gereja itu punya banyak tradisi. Nah, walaupun demikian, menariknya ialah ketika Yesus berkarya, dia tidak pernah menyinggung soal kelahiran yang istimewa ini. Dia tidak pernah sekalipun berbicara tentang kelahiran. Dulu kalian tahu nggak bahwa saya itu lahir begini-begini? Nggak ada. Tidak seperti kita kadang-kadang waktu saya lahir itu banyak tamu datang, pesta 3 hari 3 malam, tamunya 1000. Yesus tak pernah bicara sedikit pun tentang kelahirannya istimewa. Bahkan juga kalau kita lihat para penulis kitab suci Perjanjian Baru hampir tidak pernah menyinggung kelahiran Yesus. Paulus yang begitu banyak cerita tentang Yesus, dia hanya berpisah dengan 2 hal: kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, dia katakan Yesus turun dari manusia, tetapi dia tidak bicara tentang Yesus lahir di kandang. Jadi memang menarik juga bahwa ada hal istimewa, tetapi tidak selalu itu diacu, tidak selalu menjadi pokok pembicaraan setelah Yesus dewasa. Baik. Waktu kecil sampai remaja bagaimana? Ya, kita tidak punya banyak catatan kecuali dalam Injil Lukas. Yesus yang berusia 12 tahun dikatakan ya, agak nakal. Kemudian dia tidak ikut orang tuanya pulang, tinggal di Yerusalem, rupanya ditemukan di Bait Allah, sedang berbicara dengan para ahli kitab di sana, berdiskusi tanya jawab. Jadi ini yang kita tahu sekurang-kurangnya dari Injil Lukas, hanya itu saja. Yang lain tidak ada. Ada banyak Injil apokrif. Tahu Injil apokrif? Injil yang tidak diakui sebagai kitab suci, yang ditulis tahun 200-an, 100 lebih, 300-an, mulai menerka-nerka tentang Yesus masa kecil bagaimana. Misalnya dikatakan situ Yesus itu waktu sedang bermain-main dengan air, waktu hujan, tapi sekarang sedang hujan kan itu. Lalu ada temannya yang nakal melemparkan batu ke air di depan dia, terpercik mukanya, marah Yesus. Lalu sempat dimarahi, temannya itu sakit. Orang tuanya datang mohon pada Yusuf, itu anakmu itu tolong dulu dong sembuhkan anakku. Yesus berdoa, sembuh kembali. Tapi itu tidak apokrif, artinya tidak punya dasar kebenarannya, hanya orang kata memandang. Dikatakan juga Yesus sedang membuat burung-burungan dari tanah, kemudian ditiupkan, terbang burungnya. Ini Injil apokrif cerita yang mencoba mereka menerka-nerka apa yang dibuat Yesus waktu kecil. Tapi ya sekali lagi Injil apokrif itu bukan Injil yang punya dasar kebenaran, jadi tidak diterima dalam kitab suci kita. Yang jelas para ahli kitab suci, para penginjil kita itu tidak pernah mandang perlu terlalu sibuk menceritakan masa kecil Yesus. Lukas hanya buat kalimat yang menarik. Yang pertama ialah anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah padanya. Itu Lukas 2:39-40. Waktu ini penutup waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah oleh Yosef dan Maria, lalu kemudian diterima oleh Simeon dan Hana kan dengan ramalan-ramalan mereka. Lalu Yesus pulang, dikatakan oleh Lukas, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah padanya. Lalu kemudian ini lagi penutup yang lain, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini setelah Yesus hilang di Bait Allah. Lalu akhirnya mereka pulang dengan orang tuanya kembali ke Nazaret, dan itu kalimat penutup dari Lukas. Dengan kata lain, Lukas mau mengatakan bahwa Yesus itu berkembang sebagai anak secara normal dalam didikan orang tuanya dan taat dari segi etiket para orang tua dan juga kepada Tuhan. Nah, dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, Yesus berkembang dengan baik, tumbuh dengan wajar sebagai orang-orang yang disiapkan untuk tugasnya nanti. Ini masa kecil dan remaja Yesus.
Nah sekarang mulai Yesus berkarya dimulai dengan pembaptisannya dan pencobaan yang diterimanya di padang gurun. Jadi ini adalah inaugurasi. Apa inaugurasi? Pembukaan dari suatu peristiwa. Misalnya Paus, ketika dia dilatih jadi Paus, itu namanya misa inaugurasi, misa permulaan. Paus tidak ditapiskan ya. Pentapisan terakhir uskup selesai, tidak lagi. Paus hanya dilantik sebagai uskup Roma. Jadi itu permulaan yang menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Jadi itulah dimulai dengan pembaptisan dan kemudian Yesus dicobai. Pembaptisan sebenarnya tidak harus menurut Yohanes Pembaptis. Kenapa? Kamu kan anak Allah dan saya manusia lemah, masa membaptis kamu? Lalu Yesus mengatakan, mari kita melakukannya untuk menggenapi kehendak Allah. Itu berarti Yesus datang untuk melaksanakan misi Allah, bukan misi dia sendiri. Aku datang bukan mengerjakan pekerjaanku, tapi pekerjaan Bapa. Nah, apa misi Yesus? Nanti kita lihat dalam karya Yesus. Nanti kita lihat. Jadi Yesus harus mengalami semua pengalaman manusiawi, dari sebagai bayi sampai dengan mati nanti. Pengalaman manusiawi termasuk dia dibaptis oleh orang lain juga. Nah, waktu dibaptis itulah Roh Kudus turun. Roh Kudus turun atas diri Yesus. Inilah putraku yang kukasihi. Jadi ini penegasan dari Allah Bapa melalui Roh Kudus bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka tadi saya katakan Yesus Kristus anak Allah, Mesias dan anak Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah yang datang melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Itulah identitas diri Yesus. Lalu untuk menegaskan komitmen Yesus, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan disitulah dia menghadapi tantangan dari setan. Nah, ini membuat kita gambar dengan membandingkan dengan Adam dicobai gagal. Yesus dicobai sampai 3 kali berhasil. Jadi perbedaan bagaimana manusia yang pertama justru gagal menghadapi godaan, sementara Yesus yang datang sebagai manusia berhasil untuk menjalankan komitmennya untuk mati di sana. Mulai dari kelahirannya sampai dengan kematiannya adalah pengalaman dari ketaatannya kepada Bapa, ketaatannya kepada misinya, dengan menyerahkan nyawanya nanti untuk keselamatan manusia. Nah, sekarang bagaimana karya Yesus? Ada 2 daerah sebenarnya, daerah Yesus, daerah Yudea dan daerah Galilea. Di mana Yesus paling banyak berkarya? Galilea. Yudea itu lebih banyak di bagian awal menurut Injil Yohanes dan bagian akhir. Dalam Injil Sinoptik, Markus, Lukas, Yudea hanya di akhir karya Yesus. Kalau dalam Injil Yohanes, Yesus pernah berkarya di Yudea di awal dulu, lalu kemudian nanti di akhir lagi. Jadi ada 2 daerah tempat Yesus berkarya, yakni Galilea dan Yudea. Nah, puncaknya adalah kematian dan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Itu jelas. Yesus mengajar dalam 2 bentuk. Yesus berkarya dalam 2 bentuk, yakni mengajar dalam bentuk perumpamaan dan berkarya dalam bentuk mukjizat. Ini cara Yesus berkarya, mengajar dalam bentuk perumpamaan dan nanti berkarya dalam bentuk mukjizat. Sebenarnya kalau ada waktu nanti di tahun depan saya akan bicara tentang perumpamaan Yesus dan mukjizat Yesus. Perumpamaan dan mukjizat Yesus terkait dengan misi Yesus. Apa itu kerajaan Allah? Bentuk perumpamaan Yesus walaupun banyak terkait pada kerajaan Allah, mukjizat Yesus yang banyak itu pun terkait dengan kerajaan Allah. Tapi nantilah tahun depan saya dulu kapan waktunya.
untuk bicara. Tapi sekarang kita lihat yang umum-umum dulu, karena ini banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita lihat dari perumpamaan Yesus dan mukjizat. Nah, kita lihat karya Yesus di Yudea dulu. Yudea itu daerah Yerusalem dan sekitarnya ya, daerah bawah selatan. Galilea daerah atas. Di tengah-tengahnya Samaria. Yesus hanya bicara dengan Samaria satu kali waktu bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Injil Yohanes. Jadi tidak banyak cerita Yesus di Samaria, dia hanya lewat saja. Jadi kita bicara banyak di daerah Yudea dan Galilea, selatan dan utara. Nah, kita ambil dulu bagian Yerusalem dan sekitarnya, Yudea. Karena Yudea itu banyak dilaporkan dalam Injil Yohanes. Di sanalah Yohanes bisa mulai menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi teks liturgi kita ya, yang sebelum komuni itu imam mengangkat tubuh Kristus. Lihatlah anak domba Allah, dialah dia menghapus dosa dunia. Diambil dari justru teks Yohanes. Ketika Yesus menunjuk Yesus yang lewat di sana, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah itu murid Yohanes sebagian pindah mengikuti Yesus. Jadi mulai dengan Yohanes menunjuk Yesus. Dan disitulah nanti muncullah murid-murid pertama Yesus, Andreas, Simon Petrus, Filipus dan Nathanael. Ini dari Injil Yohanes. Saya bicara Injil Yohanes karena dari Injil Sinoptik beda. Injil Sinoptik bicara tentang murid Yesus di Galilea, Andreas, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di sini agak lain, Andreas, Petrus, Filipus dan Nathanael. Dan ternyata walaupun sebagian mengikuti Yesus, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, pemimpin Israel menolak Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Nanti kita lihat waktu karya Yesus berikutnya. Nanti kita kembali ke sana lagi. Nah, kita lihat bahwa Yesus mulai buat mukjizat yang pertama, kemudian Yesus membersihkan bait Allah, mengusir pedagang-pedagang. Ini saya bicara di Injil Yohanes ya, di bagian awal karya Yesus. Dalam Injil Sinoptik justru diletakkan di akhir karya Yesus. Dan mereka meletakkannya tempat yang berbeda, di awal, satu di akhir. Baik. Lalu dalam Injil Yohanes dikatakan dia bertemu dengan Nikodemus, bicara malam-malam. Lalu kemudian sebelum dia kembali ke Galilea, Nazaret, Kapernaum dan seterusnya, dia melewati Samaria dan bertemu dengan perempuan di sumur. Situlah dia diskusi dan dia mentobatkan perempuan tersebut. Dia pancing perempuan tersebut bicara dengan dia. Sebenarnya tidak boleh secara etiket laki-laki dan perempuan, apalagi ini beda suku dan mereka bermusuhan itu bersama. Maka dikatakan perempuan itu, kamu orang Yahudi laki-laki, masa minta pada saya orang perempuan Samaria minta air? Tidak boleh loh, skandal. Apalagi tidak ada orang lain di situ. Para murid pergi ambil makanan apa, Yesus sendirian dengan perempuan. Tapi Yesus memakai semangat itu untuk mentobatkan perempuan tersebut. Dan tanya perempuan itu, setelah itu perempuan itu mengajak penduduk kota Samaria datang, dan Yesus tinggal beberapa hari dengan mereka dan Yesus mentobatkan mereka. Jadi dalam cerita Injil, orang Samaria itu tidak selalu jelek. Bahkan mereka justru mengikuti Yesus. Ini dalam Injil Yohanes. Nah, setelah itu kita lihat Yesus yang di Galilea. Mulai dengan apa? Karyanya menyembuhkan dengan anak perwira Romawi. Mengusir setan di sinagoga, menyembuhkan orang sakit, mertua Simon Petrus, menyembuhkan banyak orang sakit, mengobati orang-orang, lalu mengusir setan, menyembuhkan, bahkan mematikan putri Yairus. Ada banyak dibuat oleh Yesus selama di Galilea. Banyak sekali. Jadi mengajar dan menyembuhkan orang di sana, membuat banyak mukjizat. Tetapi yang satu menarik ialah segala karya Yesus, termasuk mukjizatnya,
itu ditujukan selalu dalam relasi untuk kebaikan orang lain. Memperbanyak roti karena banyak orang lapar, menghibur yang berduka cita, menerima anak-anak. Semua dalam kaitan selalu dengan kepentingan orang banyak, kebaikan umum. Yesus tidak pernah membuat mukjizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak pernah. Semua mukjizat Yesus selalu untuk kepentingan bersama. Karena apa? Misi Yesus adalah membawa keselamatan bagi manusia. Bukan untuk kepopuleran dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk ketenarannya, bukan untuk materinya, bukan untuk kekayaannya, kuasanya, sama sekali tidak. Bahkan sering Yesus dikatakan pergi ketika orang banyak mau mengangkat dia sebagai raja. Yesus malah menghindar, berdoa di gunung, di tempat sunyi sebelum dia melanjutkan pekerjaannya. Kenapa Yesus berdoa? Sekali lagi, godaan untuk menjadi orang sombong itu sangat tinggi. Banyak orang mengharap dia menjadi penguasa, banyak orang mengharap dia sebagai raja. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti dia berhadapan dengan kekecewaan orang banyak, dan juga dia berhadapan dengan orang-orang Farisi yang merasa dirinya atau imam bait Allah merasa dirinya sebagai saingan mereka. Mengapa akhirnya orang banyak yang tadinya mengikuti Yesus malah membalikkan badan melawan Yesus? Karena kekecewaan mereka, Yesus tidak rupanya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Yesus menjadi panglima mereka, pemimpin pemberontakan, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus malah mengatakan, cintailah musuh-musuhmu, berikan putihmu ke kiri, ke kanan. Kalau orang membawa kamu 1000 kali 1 kilometer, berjalan dia 2 kilometer. Orang ambil bajumu, berikan juga jubahmu. Tidak ada Mesias seperti itu yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan muncul Mesias dari Raja Daud. Nah, itu kekecewaan orang, provokasi dari kalangan-kalangan Saduki. Itu akhirnya orang membalikkan badan. Tadinya Hosana ada Daud, menjadi salibkan dia. Orang yang sama loh, orang yang sama. Tidak sampai 1 minggu, hari Minggu Palma teriak Hosana ada Daud. Hari Jumat salibkan dia. Kenapa? Karena Yesus punya misi yang kita sebut nanti mewujudkan kerajaan Allah. Yang justru bukan untuk mewujudkan kerajaan manusiawi. Kerajaan Allah artinya Allah sebagai raja, Bapa yang lemah lembut, dan semua manusia menjadi anak-anaknya. Kalau Allah sebagai satu Bapa, maka semua manusia menjadi saudara satu sama lain. Dan kalau saudara satu sama lain, maka hidup dalam damai persaudaraan, tidak membeda-bedakan orang dari status sosial, suku bangsa, dan segala jenis pembedaan yang kita buat selama ini. Itu misi Yesus untuk dunia ini. Sementara misi orang banyak, orang-orang Yahudi, adalah kerajaan yang besar, istana, panglima, kedudukan. Makanya juga Yohanes dan Yakobus datang pada Yesus, kalau engkau jadi raja, jadikan kami kiri dan kananmu. Bukan hanya orang banyak yang salah pikir ya. Para murid, 12 murid pun berpikir tentang kerajaan seperti yang kerajaan Inggris, kerajaan Italia, atau apapun yang kita punya latar sejarahnya itu. Dan semua itu ternyata salah. Harapan mereka terburuk. Karena Yesus datang bukan untuk model itu. Yesus datang untuk keselamatan lebih besar, bahwa manusia hidup sebagai saudara satu sama lain. Tidak ada batasan orang Yahudi atau bukan Yahudi, kaya atau miskin. Istilahnya bukan laki-laki dan perempuan, kata Paulus. Ketika Yesus ada, tidak laki-laki, tidak perempuan, kaya miskin, merdeka budak, itu semua jadi satu dalam Kristus. Ini sebenarnya misi dari Yesus. Dan karena itu dalam hidup Yesus, ia datang kepada orang-orang semua pihak. Dia pergi kepada orang Farisi, dia pergi kepada orang berdosa, dia pergi kepada orang kaya, dia pergi juga orang miskin.
Dia berkhotbah pada siapa orang, tetapi dia secara khusus beri perhatian kepada orang-orang yang dianggap miskin, tersingkir. Kenapa? Kelompok orang ini biasanya dianggap tidak ada. Anak kecil, perempuan berdosa, pungut cukai. Nah, ini membuat orang-orang Farisi dan orang-orang bait Allah merasa, ini pendosa, ini najis. Tidak ada Mesias yang seperti itu dalam bayangan mereka. Mesias harus orang yang agung, yang berwibawa, duduk di tempat tinggi, tangannya dicium-cium, orang datang berlutut. Yesus malah memegang orang kusta, menajiskan dirinya, memakai ke orang mati, orang yang tuli pun diludahi, dan bagaimana ceritanya. Pokoknya dia menyentuh semua orang, baik orang bersih maupun orang kotor, tanda petik, menurut pandangan orang-orang Farisi zaman itu. Itu mereka tidak mau menerima Yesus dengan gambaran seperti Mesias seperti ini, tidak mungkin dalam kepala kita. Sementara Yesus datang sebagai orang yang paling rendah untuk semua orang, termasuk yang paling rendah seperti itu. Karena itu dia akhirnya ditolak oleh bangsanya sendiri, ditolak oleh orang-orang yang tadi mengikuti dia, karena mereka salah sangka. Mereka tidak mampu mengungkap pesan Yesus, dan para muridnya juga ya tidak mampu menangkap pesan Yesus. Kapan mereka mampu menangkap pesan Yesus dari para murid? Ketika Yesus bangkit, baru mereka mengerti. Oh, itu maksud Yesus tuh. Sebelum Yesus bangkit, para muridnya pun banyak yang tidak mengerti pengajaran dan tindakan dari Yesus. Ketika Yesus bangkit dan membuka pikiran mereka, baru mereka sadar. Jadi karya Yesus walaupun banyak untuk kebaikan orang lain, tapi juga pada akhirnya banyak juga ditentang karena kesalahpahaman dari orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Misi Yesus adalah mewujudkan kerajaan Allah dengan cara damai, bukan berperang. Sarungkan pedangmu. Ketika Petrus mulai mengambil pedang dan memotong telinga si Markus, sarungkan pedangmu. Siapa yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Artinya siapa yang memakai kekerasan pasti akan mendapatkan juga kekerasan. Dan itu ajaran Yesus yang pertama ya tadi, tentang kasih. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, kerajaan damai, kebenaran. Allah sebagai Raja, Bapa yang menyatukan semua orang manusia dan semua manusia hidup damai, bersaudara satu sama lain dalam kasih, adil dan benar. Itu sebenarnya misi kerajaan Allah dari Yesus. Semua yang dibuat oleh Yesus terarah semua ke sana. Pemulihan hidup manusia, kesetaraan derajat manusia, persaudaraan manusia, kedamaian. Ini ajaran Yesus dan ini juga tindakan dari Yesus. Maka dalam khotbah di bukit, ia mengatakan, aku datang untuk memenuhi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat, bukan meniadakannya. Dan apa kesempurnaan hukum Taurat? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu inti hukum Taurat. 615 perintah dan larangan bisa dirumuskan dalam dua perintah itu. Ulangan bab 6 ayat 7, kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, dan segenap akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19:18. Dua perintah itu mencakup seluruh hukum Taurat. Nah, itu disampaikan waktu khotbah di bukit. Tapi dia sadar bahwa tidak semua orang mengerti dia, tidak semua orang mampu menangkap pesannya, karena memang misi Yesus jauh melampaui akal budi manusia, dan dia harus menerima resiko bahwa ketidaksanggupan orang menerima misi dia, ketidakmauan orang mengikuti dia akan berakibat pada nasibnya yang sengsara. Nah, karena itu dalam perjalanan ke Yerusalem, dia meramalkan sampai 3 kali bahwa dia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, tapi bangkit pada hari ketiga. 3 kali dia sampaikan kepada para murid, dan para murid juga tidak mengerti. Tidak mengerti. Mereka pikir ke Yerusalem mau menjadi raja, wah, mau bentuk
panglima para tentara melawan Romawi dan menjadi raja baru dan jadi perdana menteri, menteri keuangan, menteri luar negeri, apapun namanya di situ. Jadi ditegur oleh Yesus, enyalah iblis. Ketika Petrus mengatakan, kamu tidak boleh, enyah iblis. Kamu memikirkan pikiran manusia, kamu tidak tahu dalam pikiran Allah. Dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Lukas mempunyai banyak bahan yang bisa kita baca. Mulai bab 9. Kalau kita baca bab Lukas itu bab 9 sampai bab 12, ayat 20, 22 itu banyak cerita tentang Yesus. Tetapi yang jelas Yesus walaupun tahu nasibnya akan sengsara Yerusalem, ia memusatkan dan membulatkan tekadnya. Kalau kita baca Lukas bab 9, bayangkanlah dia sudah begitu banyak berbuat lalu kemudian masih dituduh sebagai pengikut Beelzebul kan? Nah itu menandakan bahwa banyak orang tidak mengerti sebenarnya misi Yesus. Tidak mengerti misi Yesus. Mereka mengikuti Yesus lebih banyak untuk mencari kedudukan, mencari keuntungan. Dan ketika Yesus terancam bahaya, tidak heran banyak yang lari, termasuk Yudas yang menjual Yesus. Oke. Nah ini dia bab 9 ayat 51. Ini beritanya hilang karena ini baterai sudah habis. Bab 9 ayat 51, coba baca. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Atau teks yang lain di mana yang TB1 dikatakan bagaimana? Ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Artinya sekarang saya akan pergi ke Yerusalem. Sudah hampir di waktunya, dia tahu waktunya sudah akan tiba, maka dia akan sekarang berangkat ke Yerusalem. Mengarahkan pandangannya, mengambil keputusan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Jadi bagaimana Yesus sungguh-sungguh dalam suasana seperti itu tidak lagi bersikap ragu-ragu. Nah karena itu orang-orang yang mengikuti Yesus, yang diutus dia juga adalah orang-orang yang harus siap untuk pergi ke Yerusalem, mengambil jalan yang sama. Misi Yesus adalah misi para murid. Dia mengutus 12 murid, dia mengutus 70 murid. Di Lukas dikatakan dia mengutus juga 70 murid dengan misi yang sama seperti misi Yesus, menyebarkan berita pertobatan, warta kerajaan Allah, membawa damai, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu semua adalah tugas dari Yesus yang diteruskan oleh 12 rasul, 70 murid. Juga calon murid yang datang. Kalau kita baca ada
3 calon murid 57 sampai 62 itu mengatakan ini sekarang situasi yang dimana kita harus siap untuk pergi. Tinggalkan urusan keluargamu. Orang mati, biarkanlah orang mati mengurungkan orang mati. Tak usah lagi berpamit-pamitan mau pesta pora di situ. Saya mau masuk seminari menengah atau seminari tinggi. Ayo buat dulu pesta misa situ. Siapa yang siap membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bukan lagi urusan sekarang dengan keluargamu. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi sekarang harus pergi cepat. Tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan duniawi manusia. Karena waktu Yesus tidak banyak lagi. Sebentar lagi dia akan mati untuk menebus manusia. Jadi tuntutan Yesus memang waktu itu tegas, tajam, dan tidak lagi menunda-nunda. Karena Yesus sendiri pun tahu bahwa waktunya berat, tinggal singkat. Kerajaan Allah yang akan yang akan diwujudkan adalah kerajaan yang menuntut keputusan komitmen yang tetap, yang tegas, tidak lagi maju mundur, mondar-mandir di belakang. Dan dalam perjalanan itulah dia bertemu dengan Zakheus dan mentobatkan Zakheus, bertemu dengan Bartimeus yang buta, dan Bartimeus yang disembuhkan, kemudian juga mengikuti Yesus ke Yerusalem. Dan inilah cerita tentang Yerusalem. Kita tahu bahwa Yesus disambut dengan meriah, Hosana anak Daud. Dan sebelumnya dia membagikan Lazarus yang menjadi teman dekatnya. Ketika dulu dia berkarya pertama-tama di Yerusalem, dia punya teman dekat Lazarus dengan saudarinya Maria dan Marta, dan dia mendengar bahwa Lazarus mati, maka dia membagikan Lazarus. Tapi apa yang dibuatnya untuk bagian Lazarus menjadi vonis bagi dirinya oleh Kayafas, Imam Agung. Baiklah satu orang mati untuk keselamatan bangsa. Jadi apa yang dibuatnya menghidupkan orang lain justru menjadi vonis kematian untuk dirinya sendiri. Dan musuh-musuhnya kemudian bekerja sama untuk menghukum mati dia. Walaupun dia masuk sebagai raja, tanda petik raja yang lemah lembut, naik di atas keledai, tapi kemudian dia juga akan mati oleh kelompok yang sama itu. Orang yang menyambut dia sebagai anak Daud, maka dia juga akan mati oleh kelompok yang sama. Salibkan dia. Jadi musuh-musuh Yesus, kaum Farisi, pemuka Yahudi bersepakat bunuh Yesus. Lalu mereka bekerja sama dengan kaki tangannya Yudas yang mengkhianati Yesus, menangkap Yesus di Taman Getsemani. Setelah Yesus dan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir, perjamuan malam Paskah. Dia dibawa ke rumah Hanas, kemudian Kayafas disiksa di sana, lalu kemudian dihukum mati karena Yesus dipancing untuk mengaku dirinya sebagai anak Allah. Nah, untuk orang Yahudi, siapa yang mengaku dirinya sebagai anak Allah adalah orang yang menghujat Allah, dan hukuman penghujatan adalah hukuman mati. Dan sengaja mereka memancing Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan karena itu Yesus dituduh menghujat Allah dan dihukum mati. Bila dilaksanakan oleh Pontius Pilatus, yang walaupun berusaha membebaskan Yesus tapi tak berani karena takut kedudukannya nanti akan dibelakang. Nanti diadukan ke Kaisar Romawi, bahwa Pontius Pilatus membela pemberontak, bekerja sama dengan pemberontak. Akhirnya Pontius Pilatus tidak berani meneruskan pembelaannya pada Yesus. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Dia cuci tangan. Walaupun dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu bahwa orang-orang mengadukan Yesus hanya karena kecemburuan, iri hati. Tapi dia tidak berani mengambil sikap untuk membela kebenaran. Apakah kebenaran itu? Dia tidak berani menjawabnya juga. Yesus mengatakan, aku datang mengajarkan kebenaran. Dan Pontius Pilatus mengatakan, apakah kebenaran itu? Dan dia tidak berani membela kebenaran di depan dia. Yesus mati di bawah Golgota dan disalibkan untuk keselamatan manusia. Kebangkitannya
Puncaknya adalah kebangkitan dan kenaikannya. Hari ketiga, para wanita datang ke kubur Yesus, makam kosong. Bermula mereka pikir jenazah Yesus dicuri. Tetapi ketika murid terkasih melihat kubur kosong, dilihatnya apa? Kain kafan sudah tergeletak. Kemudian kain peluk dilipat tapi ditaruh di tempat lain. Karena rupanya kalau orang-orang Yahudi dulu meninggal, setelah badannya istilahnya dibersihkan, ditelanjangi, mukanya dikasih kain peluk, baru diikat dengan kain kafan. Nah, setelah murid terkasih melihat kubur kosong, kain kafan terletak di tempat lain, kain peluk dilipat dan terletak di tempat yang lain. Lalu mereka percaya. Percaya apa? Yesus bangkit. Kenapa? Dengan melihat letak kain kafan, lalu murid terkasih percaya bahwa Yesus bangkit. Apa sebabnya? Sementara wanita dan orang-orang lain tidak mengerti. Hanya melihat kain kafan, terus murid terkasih percaya Yesus bangkit, bukan dicuri orang jenazahnya. Apa sebabnya? Pencuri tidak akan lama-lama di satu tempat. Semakin singkat dia di situ, semakin aman. Semakin lama di satu tempat, semakin bahaya tertangkap oleh CCTV, oleh orang yang bangun. Tidak ada pencuri yang punya waktu untuk melepas kain pelan-pelan, kain kafan. Kain kafan kan dilipat bagus-bagus loh, bukan sembarangan gitu, bukan diikat seperti pocong biasa. Diikat bagus-bagus. Dilipatkan pelan-pelan, bisa bermenit-menit, berapa puluh menit. Habis sudah itu kain peluk lagi, diambil lagi, dilipat dulu, taruh di sini. Apa kerja pencuri seperti itu? Baru bawa pencuri, bawa jenazah telanjang pula keluar. Kan secara logika tidak mungkin. Tidak mungkin secara logika. Jadi murid terkasih melihat kalau kain kafan tergeletak, kain peluk terlipat di samping, Yesus tidak dicuri jenazahnya. Yesus bangkit karena dia telah mengatakannya berkali-kali. Yesus telah meramalkannya berkali-kali. Itu kebangkitan Yesus. Jadi kubur kosong memang dalam dirinya tidak otomatis Yesus bangkit ya. Kubur kosong tidak otomatis, bisa juga menjenazah di bawah. Tetapi ketika melihat letak kain kafan, murid Yesus percaya. Apalagi ketika Yesus menampakkan dirinya. Itu menunjukkan kembali kepercayaan mereka bahwa Yesus itu bangkit. Yesus yang bangkit itu punya luka di tangan dan di lambung dan di kaki, tapi bisa menembus tembok. Jadi tubuh Yesus sudah istimewa. Di satu pihak punya bekas tubuh yang lama dengan luka-lukanya, bisa makan lagi, makan ikan ya. Kan di waktu dia bertemu dengan para murid di ruang tertutup, ada ikan padamu, Yesus makan. Untung tak kelihatan ikannya turun. Artinya tubuh Yesus itu istimewa, tidak lagi seperti tubuh kita, tapi masih punya bekas dari sengsaranya. Tapi tidak lagi sama dengan kita yang dibatasi oleh tembok ini. Nah, nggak bisa keluar nih. Kalau Yesus bisa keluar tuh, karena pintu tertutup dia masuk. Lalu kemudian ketika dua murid sedang ngomong-ngomong dengan dia, lalu maksudnya sedang makan bersama, Yesus pecah-pecah roti, hilang tiba-tiba. Yesus yang bangkit menjadi Yesus yang punya tubuh yang istimewa, tersambung tapi juga tidak tersambung. Ada kontinuitas, ada juga loncatan. Nah, apa yang terjadi setelah dia beberapa saat bersama dengan para murid, dia kemudian kembali ke surga, naik kembali. Para rasul berbicara tentang beberapa saat. Injil mengatakan beberapa hari. Kisah para rasul mengatakan 40 hari. Nah, itu ada teologinya masing-masing. Ada teologinya masing-masing. Yang jelas Yesus berangkat meninggalkan para murid setelah ia menyiapkan para muridnya.
Baik, nah kita sekarang coba lihat beberapa karena ajaran Yesus begitu banyak. Tapi beberapa yang agak menonjol yang bisa kita lihat. Yang pertama ialah sekali lagi Yesus datang untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah pada Injil. Itu yang paling penting. Tadi apa kerajaan Allah? Allah adalah raja. Allah menjadi bapa bagi semua manusia, dan semua manusia adalah saudara satu sama lain. Jadi manusia hidup dalam persaudaraan, damai, adil, tidak pembeda-bedaan lagi. Dan Yesus datang untuk memenuhi semua nubuatan para nabi. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat. Dialah Mesias, anak Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ini klaim dari Yesus. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia. Lalu dia mengadakan dengan 8 sabda bahagia. Ia menyempurnakan seluruh perintah Allah dalam perintah kasih kepada Allah dan sesama manusia. Lalu satu lagi perintah yang menarik, perintah emas, Matius 7:12. Apa itu? Coba buka. Matius 7:12 itu perintah emas, golden rule. Dan perjanjian lama dirumuskan secara negatif dalam kitab Tobit. Tapi dalam perjanjian baru dirumuskan secara positif. Konfusius juga merumuskannya secara negatif. Sebelum Yesus lahir, Konfusius sudah mengatakan kalimat itu, tapi dalam negatif. Ini secara positif. Apa isinya? 7:12. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang kita inginkan orang lain buat kepada kita. Dalam Tobit dan Konfusius dikatakan, jangan kau buat kepada orang lain apa yang tidak kau inginkan orang lain berbuat padamu. Itu negatif. Sementara dalam Injil mulut Yesus positif. Lakukanlah segala sesuatu kepada orang lain seperti kau inginkan orang lain berbuat lakukan padamu. Golden rule namanya, aturan emas, perintah emas. Lalu Yesus mengajar tentang berpuasa, berdoa, beramal kasih secara tulus. Kalau engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutup pintu. Tak usah berdiri di tengah jalan lalu kemudian berkhotbah di situ hebat itu. Ya Allah ya Maha Baik. Semoga supaya dilihat semua orang ini. Kalau tidak ada orang lihat, oh lihat saya. Atau menyumbang, namanya harus disebut. Kalau tidak dimasuk dalam prasasti namanya, kok nama saya tidak ada? Tidak ada, begitu orang tersinggung gara-gara namanya tidak muncul dalam daftar donatur di gereja atau dimanapun gitu. Kemudian lagi berpuasa. Berpuasa tak usah buka kita muram. Aku berpuasa dari hari ini, tidak bisa kerja. Harus dihormati. Bukan itu, berpuasa ya diam saja. Tuhan yang tahu kok kamu berpuasa atau tidak. Tak usah gembar-gembor, tak usah pasang muka muram. Kamu sudah berupah, bukan Yesus. Sudah selesai. Tulis itu ya, buat sesuatu tak usah dipuji orang, tak usah diketahui orang. Dan dengan gembira melakukannya. Lalu pelajaran saling mengampuni. Kalau engkau musuhmu datang kepadamu, berapa kali mengampuni dosa, berapa kali diampuni? 7 kali Tuhan, bukan 70, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Aduh mak, 490 hari, bukan? 1 hari loh, 1 hari. Yesus melakukannya itu kan. Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengampuni para al-bujurnya. Dia mengampuni. Dan karena itulah perwira Romawi mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari mulut musuhnya sendiri muncul pengakuan itu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena dia sendiri, Yesus dengan
tulus mengampuni mereka yang menyalibkan dia, meskipun dia tidak bersalah sama sekali. Nah, ajaran Yesus umumnya disampaikan dalam bentuk perumpamaan yang sederhana. Kerajaan Allah seperti seorang yang menabur benih. Kenapa? Karena itu dimengerti orang dengan gampang. Karena perumpamaan itu menyangkut persoalan sehari-hari. Orang mengaduk, membuat roti. Kerajaan Allah itu seperti ragi yang menghamirkan adonan roti, mengembang. Jadi para ibu pasti tahu kan? Jadi apa yang dibuat Yesus dalam pengajarannya diambil dari contoh sehari-hari. Orang menyalakan pelita masa ditaruh di bawah gantang kan, di atas tempat tinggi lah, entah lemari atau ada meja. Orang menggembalakan domba hilang pasti dicari kan itu. Orang mengundang orang berpesta, ya pakai pakaian pesta dong. Masa kita diundang dia pakai baju compang-camping? Maka mereka yang tidak berpakaian pesta itu akan diusir dari ruangan pesta. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus dalam pengajarannya itu adalah percobaan untuk mengajar dengan cara yang sangat dimengerti oleh mereka. Karena mereka hidup dalam cara seperti itu, menanam, membajak, kemudian menabur benih, kemudian menggembalakan domba, membuat barang-barang. Jadi karena itu Yesus diakui sebagai mengajar sebagai orang yang unik, yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Dia mengajar dengan bahasa mungkin yang terlalu tinggi, tidak dimengerti orang. Dia pakai bahasa rakyat, contoh-contoh sederhana. Maka Yesus diakui sebagai guru yang mengajar dengan berwibawa, berbeda dengan para ahli kitab lainnya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat dalam cerita hidup Yesus dari waktu dia lahir sampai dengan dewasa dan mati bangkit untuk kita. Sekali lagi ini sangat umum, kita sudah tahu semuanya. Hanya saya merumuskannya sedikit dengan kalimat-kalimat yang mungkin agak berbeda. Nanti tahun depan saya akan coba mencari waktu untuk bicara khusus tentang perumpamaan Yesus dan mukjizat Yesus. Sekian, terima kasih. Apakah terima kasih Pastor, ada pertanyaan? Terima kasih, Pastor ingin bertanya. Kalau untuk kita di Katolik kan memperingati atau merayakan Natal itu setiap tanggal 25 Desember. Terus untuk saudari kita, kalau mereka sudah memasuki bulan Desember, bisa di awal atau tanggal berapa aja mereka langsung memperingati hari raya Natal seperti itu. Karena alasannya, saya pernah bertanya langsung dengan teman saya, dia bilang itu di Alkitab kan tidak tertulis Yesus itu lahirnya tanggal berapa. Jadi kapan saja kita bisa merayakan hari kelahiran Yesus, dan kalau sudah masuk bulan Desember berarti itu sudah Natal seperti itu. Itu tanggapan Pastor bagaimana? Yesus kan tidak disebut tanggal berapa lahir dan boleh kita rayakan ulang tahunnya kapan saja kan gitu ya. Boleh kita rayakan bulan April kan? Kenapa tadi dibuat? Maret juga boleh, Juni juga boleh, Oktober juga boleh. Terus alasannya bahwa Yesus tidak jelas tanggal lahirnya. Ini bukan soal tanggal lahirnya atau tanggal berapa. Kita sekarang bicara tentang tahun liturgi. Kita merayakan Yesus itu merayakan dalam bentuk doa liturgi. Seperti seorang ibu, maka hari ini kawin tidak besok anaknya lahir kan gitu kan. Hari ini kawin masih perlu kerja, dan kalau berhasil tunggu 9 bulan lagi 10 hari kan itu 40 minggu. Itu bahasa biologisnya sekarang, bukan lagi 9 bulan, 40 minggu. Perlu ada persiapan untuk menerima bayi tersebut. Nah, begitu juga kita ketika merayakan Yesus. Kita perlu persiapan batin untuk menyambut kedatangan Yesus.